Halo guys, kembali lagi ya. Saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa secara teknikal saham-saham dari sektor telekomunikasi. Yang pertama ada saham TLKM, yang dimana di perdagangan hari Jumat ini saham TLKM ditutup menguat 0,29%, close di harga 3.470. Ya, kalau kita lihat ya untuk saham Telkom, TLKM dia berhasil recheck ya di area support terdekatnya di 3.430. Dan kalau kita lihat ya untuk saham TLKM dia juga ada area gap yang belum tertutup di sini ya untuk saham TLKM. Jadi kesimpulannya kita coba cek stokastik juga di area atas, volume dari Jumat tidak terlalu tinggi ya TLKM. Jadi selama dia bertahan di atas support 3.430 ya, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk menguji area resistance trendline-nya yang terbentuk di garis biru ini ya, yang cukup panjang. Area resistance trendline downtrend-nya, eee, kalau kita lihat di sini juga udah berdekatan ya dengan harganya, jadi kesimpulannya kita bisa tandai di sini ya, ada kemungkinan akan recheck ya. Cek di area selama dia bertahan di atas support 3.430, dia akan menguji area resisten trendline terdekatnya ya untuk saham TLKM. Jadi untuk saat ini sebenarnya cukup menarik ya kalau kita lihat di sini untuk saham TLKM ada kemungkinan besar dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk menguji area resisten trendline, dan juga kita tandai juga ya area gap di sini. Jadi ada kemungkinan selama dia bertahan di atas support 3.430, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk menutup area gap ya yang di sini di 3.730-an untuk saham TLKM. Dan seandainya dia terkonfirmasi break ya menembus area resisten trendline-nya yang biru di sini, ada kemungkinan besar dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk menguji area resisten berikutnya di harga 3.860-an ya, yang dimana di sini sempat jadi support yang tembus ya untuk saham TLKM. Jadi kesimpulannya memang dia arahnya ke atas ya untuk saham TLKM. Kita bisa pantau perdagangannya besok. Tandanya kalau yang belum punya barang kita bisa ambil posisi besok ya di hari Senin. Tapi disclaimer analisa kembali karena kalau kita lihat ya ini dia recheck di area supportnya, kita bisa ukur. Seandainya dia berhasil ya melanjutkan kenaikannya untuk menutup gap aja itu udah 7%, dan risk-nya berapa kita bisa atur ya sesuai style masing-masing ya untuk saham TLKM. Jadi masih cukup menarik untuk saham TLKM, ada kemungkinan besar dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk mengejar target resisten terdekatnya untuk saham TLM. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham ISAT yang dimana di perdagangan hari Jumat ini saham ISAT ditutup menguat 8,86%, close di harga 2.150. Dan kalau kita lihat ya untuk saham ISAT sebenarnya dia terkonfirmasi pola yang cukup menarik ya. Di sini kalau kita lihat ada pembentukan pola descending triangle ya yang terkonfirmasi ditembus break, tembus ini kan ya kan, terkonfirmasi dia menembus area resistennya di sini. Dan kalau kita lihat juga volume cukup menarik ya di sini, cukup tinggi untuk volumenya. Stokastik juga masih menghadap ke atas. Untuk ISAT kita bisa tanda ya untuk area resisten terdekatnya. Kita bisa tandai di sini area resisten terdekatnya di area 2.150, dan ternyata dia break ya di area resisten
untuk saham ISAT. Jadi kalau yang belum punya barang ya jangan buru-buru masuk di saham ISAT karena dia udah naik kenceng takutnya dia retest dulu, kita bisa tandai area support ya. Area support terdekatnya kita bisa tandai di sini. Di harga 2040. Jadi ada kemungkinan seandainya di perdagangan besok hari Senin ya dia dibuka, melemah merah kita bisa ambil posisi ya di area tengah ini ataupun di area support 2040 sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Tapi untuk saham ISAT ini kan dia break ya di area resistennya dan seandainya dia di perdagangan hari Senin dia lanjut naik ya, dia break menembus area resisten 2150, ada kemungkinan besar dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk mengejar area target resisten terdekatnya di 2310. Jadi yang belum punya barang kita bisa, kasih 2 skenario ya. Seandainya di hari Senin dia dibuka merah-merah, kita bisa ambil posisi sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Tapi kalau seandainya di perdagangan besok Senin yang belum punya barang ya, di sini kalau kita lihat dia berhasil ya melanjutkan kenaikannya, kita bisa ambil posisi ya, tapi scalping aja. Kalau kita lihat di sini takutnya dia dibuka hijau, kita masuk takutnya dia membentuk ekor di sini ya. Jadi saran sih mending bisa tunggu area retest dulu sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Untuk saham ISAT ya mending nunggu retest dulu sebelum dia melanjutkan kenaikan kembali daripada kita ambil langsung ambil posisi, takutnya dia dibanting membentuk ekor reject ya untuk saham ISAT. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ada saham XTL ya, yang dimana di perdagangan hari Jumat ini saham XTL ditutup harga yang sama di 2.740. Untuk saham ISAT kita bisa tandai di sini area resisten trendline-nya kita tandai dulu ya. Dan support trendline-nya di sini dan terkonfirmasi ya dia break tembus area resisten trendline-nya. Dan kalau kita lihat ya untuk saham XL ini kita bisa naikkan ya area supportnya 2580 dan kalau kita lihat di sini juga untuk saham ISAT dia bergerak, konsolidasi jangka pendeknya ya di sini jadi harganya kemana-kemana nggak kemana-kemana. Kalau yang belum punya barang kita bisa pantau ya seandainya dia berhasil menembus area konsolidasinya kita bisa ambil posisi karena untuk saham XL ini dia akan mengejar resisten terdekatnya di 2860. Untuk saham XCL ini kita tandai juga ya di sini seandainya dia jebol, dia turun dari area konsolidasinya ada kemungkinan besar dia akan menguji area support terdekatnya sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham XCL. Ada kemungkinan juga kita bisa pantau aja dulu ya seandainya dia kuat menembus ada kemungkinan dia akan mengejar resisten terdekatnya di 2860 dan kita bisa tandai juga ya area resisten berikutnya di harga 2900 ataupun di harga 3000-an ya. Kita bulatin aja di harga 3000. Ya masih cukup menarik ya untuk saham XCL, dia mau lanjut naik ataupun jebol kita bisa tunggu ya di area konsolidasinya ini. Butuh konfirmasi lagi lebih lanjut untuk saham XL. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ada saham TBIG yang dimana di perdagangan hari Jumat ini saham TBIG ditutup menguat 0,92% close di harga 2.200 dan kalau kita lihat ya untuk saham, Tebik ini sempat kalau kita di sini candlenya hijau ya naik yang cukup lumayan tinggi ya auto reject atas dan langsung dibalas dengan, ekor cukup panjang di sini kita bisa tandai ini karena kalau kita lihat dia bergeraknya jadi sideways ya di range yang cukup lebar.
kita lihat di sini di harga 2.500 untuk resistennya dan area supportnya kita bisa tandai di 2050 ya. Jadi untuk saham Tepik ini dia ada kemungkinan memang bergerak konsolidasi dulu ya, sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Kalau yang belum punya barang seandainya dia merah-merah dikit kita bisa ambil posisi sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham TBIG tapi ya. Cukup jelas ya untuk saham TPIG karena dia bergerak konsolidasi di sini. Ada kemungkinan dia bergerak konsolidasi. Kalau yang belum punya barang kita ulangin sekali lagi, tunggu dia merah-merah ya di area supportnya dan kalau kita lihat di sini juga berdekatan dengan EMA 20. Jadi kan ada kemungkinan dia naik dikit dan sahamnya turun ya. Reject kemungkinan belum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ada saham TOWR yang di mana di perdagangan hari Jumat ini saham TOWR ditutup menguat 0,93%, close di harga 540. Dan kalau kita lihat ya untuk saham TOWR dia ditutup ya di bawah masih di bawah EMA 20-nya dan kalau kita lihat di sini juga dia membentuk pola symmetrical triangle. Jadi kalau yang belum punya barang kita butuh konfirmasi ya. Seandainya dia break menembus area resisten dan downtrend-nya, area resisten terdekatnya, kita bisa ambil posisi sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham TOWR. Tapi seandainya untuk saham TOWR ini jebol ya dari area support trendline-nya, ada kemungkinan besar dia akan melanjutkan penurunannya kembali untuk saham TOWR. Dan kalau kita lihat di sini juga untuk saham TOWR dia bergerak di bawah EMA 20-nya. Yang perlu kita waspadai itu seandainya dia jebol area support trendline-nya, ada kemungkinan dia akan lanjut turun. Jadi ada 2 skenario ya karena dia, break di area support-nya. Jadi kita bisa tandai di sini seandainya dia jebol ya, benar jebol dia break menembus area support trendline-nya, ada kemungkinan dia akan melanjutkan penurunannya kembali untuk saham TOWR. Tapi seandainya, saham TOWR ini kuat ya, ini dicek menembus area resisten trendline ya, ada kemungkinan dia akan mengejar resisten berikutnya targetnya di 620-an ya, resistennya di harga 620-an untuk saham TOWR. Jadi cukup menarik ya sebenarnya untuk TOWR, kita tinggal tunggu konfirmasi dia mau jebol ataupun mau menembus area resisten trendline-nya ini untuk saham TOWR. Ya, oke guys, cukup sekian ya di video kali ini. Saya investor ngapak. Salam cuan.